Malahan kepadaku kamu berhutang. Ini biaya melulu. Aku tak kuat lagi. Hari ini kamu harus pergi. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tegas dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadaku, maka darahku terus beku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang sengsara, kurang cantik dan agak tua. Jam 12 siang hari, matahari terik di tengah langit. Tak ada angin, tak ada mega. Maria Zaitun keluar dari rumah pelacuran tanpa koper, tak ada lagi miliknya. Teman-temannya membuang muka, sempoyongan ia berjalan, badannya demam, sifilis membakar tubuhnya. Penuh borok di kelangkang, di leher, di ketiak, dan di susunya. Matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah, sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi ke dokter. Banyak pasien lebih dulu menunggu. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba orang-orang menyingkir dan menutup hidung mereka. Ia meledak marah, tapi buru-buru juru rawat menarik. Ia diberi giliran lebih dulu dan tak ada orang yang memprotes. Maria Zaitun, utangmu sudah banyak padaku, kata dokter. Ia jawabnya, sekarang uangmu berapa? Tak ada. Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu membuka baju, sebab bajunya lekat di borok ketiaknya. Cukup, kata dokter. Dan ia tak jadi meriksa. Lalu ia berbisik pada juru rawat, kasih dia vitamin C. Dengan kaget juru rawat berbisik kembali, vitamin C? Dokter, paling tidak ia perlu salvarsa. Untuk apa? Ia tak bisa bayar dan lagi sudah jelas ia ambil mati. Kenapa mesti dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri? Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya iri dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Aku gemetar ketakutan, hilang rasa, hilang pikirku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang takut dan celaka. Jam 1 siang, matahari masih di puncak. Maria Zaitun berjalan tanpa sepatu, dan aspal jalan yang jelek kutunya lumer di bawah kakinya. Ia berjalan menuju gereja. Pintu gereja telah dikunci karena khawatir akan pencuri. Ia menuju pastori dan menekan tombol bel pintu. Poster keluar dan berkata, "Kamu mau apa?" Pastor sedang makan siang dan ini bukan jam bicara. "Maaf, saya sakit. Ini perlu." Poster meneliti tubuhnya yang kotor dan berbau, lalu berkata, "Asal tinggal di luar, kamu boleh tunggu. Aku lihat apa pastor mau menerima kamu." Lalu poster pergi menutup pintu. Ia menunggu sambil beringsatan kepanasan. Ada 1 jam baru pastor datang kepadanya. Setelah mengorek sisa makanan dari giginya, ia menyalakan celutu, lalu bertanya, "Kamu perlu apa?" "Bau
anggur dari mulutnya, selopnya dari kulit buaya. Maria Zaitun menjawab, mau mengampuni dosa, tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya untuk berdoa. Saya mau mati. Kamu sakit? Iya, saya kena Raja Singa. Mendengar ini pastor mundur 2 tindak, mukanya mungkret. Akhirnya agak keder, ia kembali bersuara. Apa kamu? Kamu kupu-kupu mana? Saya pelacur. Iya, Santo Petrus. Tapi kamu Katolik? Iya, Santo Petrus. 3 detik, tidak ada suara. Matahari terus menyala. Lalu pastor kembali bersuara. Kamu telah tergoda dosa. Tidak tergoda, tapi melulu berdosa. Kamu telah terbujuk setan. Tidak, saya terdesak kemiskinan dan gagal mencari kerja. Santo Petrus, Santo Petrus, Pater, dengarkan saya. Saya tak butuh tahu asal usul dosa saya. Yang nyata hidup saya telah gagal, jiwa saya kalut, dan saya mau mati. Sekarang saya takut sekali. Saya perlu Tuhan atau apa saja untuk menemani saya. Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding Maria Zaitun, kamu galak seperti macan betina. Barangkali kamu akan gila, tapi tak akan mati. Kamu tak perlu pastor, kamu perlu dokter jiwa. Malaikat penjaga Verda, wajahnya sombong dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadamu. Aku lesu, tak berdaya, tak bisa nangis, tak bisa bersuara. Maria Zaitun namaku, pelacur yang lapar dan dahaga. Jam 3 siang, matahari terus menyala dan angin tetap tak ada. Maria Zaitun berjingkat di atas aspal yang terbakar. Tiba-tiba ketika nyebrang jalan, ia kepleset kotoran anjing. Ia tak jatuh, tapi darah keluar dari borok di kelangkangnya dan meleleh ke kakinya. Seperti sapi tengah melahirkan. Ia berjalan sambil ngangkang. Di tengah pasar ia berhenti. Pandangannya berkunang-kunang, napasnya pendek-pendek. Ia merasa lapar. Orang-orang pergi menghina. Lalu ia berjalan ke belakang satu restoran. Dari tong sampah ia kumpulkan sisa makanan. Kemudian ia bungkus hati-hati dengan daun pisang. Lalu berjalan menuju keluar kota. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya dingin dan dengki, dengan pedang yang menyala menuding kepadamu. Yang mulia, dengarkanlah aku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang lemah, gemetar, ketakutan. Jam 4 siang, seperti siput ia berjalan. Bungkusan sisa makanan masih di tangan, belum lagi dimakan. Keringatnya bercucuran, rambutnya jadi tipis, mukanya kurus dan hijau seperti jeruk yang kering. Lalu jam 5 ia sampai keluar kota. Jalan yang tak lagi beraspal, tapi debu belum. Ia memandang matahari dan pelan berkata, berdebah. Sesudah jalan 1 kilo lagi, ia tinggalkan jalan raya dan berbelok masuk sawah, berjalan di pematang. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya tampan dan dengki, dengan pedang yang menyala
Angin bertiup, matahari turun, hari pun senja. Dengan lega ia rebah di pinggir kali. Ia basuh kaki, tangan dan mukanya. Lalu ia makan pelan-pelan. Baru sedikit ia berhenti. Badannya masih lemas, tapi nafsu makannya tak ada lagi. Lalu ia minum air kali. Malaikat penjaga Firdaus tak merasakan bahwa senja telah tiba. Angin turun dari gunung dan hari merepahkan badannya. Malaikat penjaga Firdaus dengan tegas mengusirmu. Bagai patung ia berdiri dan pedangnya menyala. Jam 7 dan malam tiba. Serangga bersuiran, air kali terantum batu-batu. Pohon-pohon dan semak-semak di dua tepi kali nampak tenang dan mengkilat di bawah sinar bulan. Maria Zaitun tak takut lagi. Ia teringat masa kanak-kanak dan remajanya. Mandi di kali dengan ibunya, memanjat pohon dan memancing ikan dengan pacarnya. Ia tak lagi merasa sepi dan takutnya pergi. Ia merasa bertemu sobat lama, tapi lalu ia ingin lebih jauh cerita tentang hidupnya. Lantaran itu, ia sadar lagi kegagalan hidupnya. Ia jadi berduka dan mengadu pada sobatnya sembari menangis terseduh-seduh. Ini tak baik bukan buat penyakit jantungnya. Malaikat penjaga Firdaus wajahnya dingin dan dengki. Ia tak mau mendengar jawabku. Ia tak mau melihat mataku. Sia-sia mencoba bicara padanya. Dengan angkuh ia berdiri dan pedangnya menyala. Waktu, bulan, pepohonan, kali, borok, sifilis, perempuan, bagai kaca kali memantul cahaya gemilang. Rumput ilalang berkilauan, bulan. Seorang lelaki datang di seberang kali. Ia berseru, "Maria Zaitun, kokah itu?" "Iya," jawab Maria Zaitun keheranan. Lelaki itu menyeberang kali. Ia tegap dan elok wajahnya. Rambutnya ikal dan matanya lebar. Maria Zaitun berdebar hatinya. Ia seperti pernah kenal lelaki itu. Entah di mana. Yang terang tidak diranjang. Itu saya, sebab ia suka lelaki seperti dia. Jadi kita ketemu di sini, kata lelaki itu. Maria Zaitun tak tahu apa jawabnya. Sedang sementara ia keheranan, lelaki itu membungkuk mencium mulutnya. Ia merasa seperti minum air kelapa. Belum pernah ia merasa ciuman seperti itu. Lalu lelaki itu membuka hutannya. Ia tak berdaya dan memang suka. Ia menyerah. Dengan mata terpejam, ia merasa berlayar ke samudera yang tak pernah dikenalnya. Dan setelah selesai, ia berkata kasmaran, "Semula kusangka hanya impian bahwa hal ini bisa kualami. Semula tak berani kuharapkan bahwa lelaki tampan seperti kau bakal lewat di dalam hidup." Dengan penuh penghargaan, lelaki itu memandang kepadanya, lalu tersenyum dan hormat dan sabar. "Siapakah namamu?"
Maria Zaitun bertanya. Mempelai jawabnya. Lihatlah, engkau melucu. Dan sambil berkata begitu, Maria Zaitun menciumi seluruh tubuh lelaki itu. Tiba-tiba ia terhenti. Ia jumpai bekas-bekas luka tubuh pahlawan di lambung kiri, di dua tangan, di dua telapak kaki. Maria Zaitun pelan berkata, "Aku tahu siapa kamu." Lalu menebak lelaki itu dengan pandang matanya. Lelaki itu menganggukkan kepala. Betul, iya,